Halo, selamat datang di Auto.com. Kali ini saya mendapatkan kesempatan langsung untuk melihat lebih dekat dan nanti juga kita akan mencobanya dari mobil listrik terbaru rilisan Chery Sales Indonesia, dan ini adalah Chery Omoda E5 atau E5. Oke, sebetulnya ini bukan barang yang baru-baru banget. Pasalnya, Chery sudah pernah beberapa kali memamerkannya di pameran internasional maupun pameran lokal seperti di Gias tahun lalu itu juga sudah ada. Dan tentu saja waktu tahun lalu produk yang dibawa oleh Chery itu masih merupakan produk global ya, di mana speknya juga masih spek luar negeri, kemudian setirnya juga masih setir kiri. Nah, yang ada di sebelah saya ini merupakan mobil yang nantinya akan dijual di Indonesia dan sudah merupakan rakitan lokal. Yang artinya setirnya juga sudah setir kanan dan beberapa spesifikasi sudah menyesuaikan. Sekarang kita akan lihat sih detailnya apa saja, kemudian ia menggunakan baterai seperti apa, dan nanti kita akan mencoba secara langsung. Kita lihat dari bagian eksteriornya terlebih dahulu. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah melihatnya secara langsung di pameran otomotif, sudah cukup familiar dengan mobil ini. Namun saya bisa katakan kalau mobil ini sebetulnya atau sejatinya memang desainnya mirip dengan Chery Omoda 5 yang lain. Di mana bagian yang paling berbeda itu cuma di bagian mukanya. Di mana pada model E5 ini atau model listrik ini tentu saja bagian grill atau kisi-kisi dihilangkan karena tidak dibutuhkan untuk mendinginkan bagian yang ada di balik kap ini. Nah, di balik logo ini itu merupakan colokan yang bisa dibuka lewat tombol di bagian dalam, dan tipenya merupakan CCS tipe 2 yang sudah mendukung pengecasan DC atau fast charging. Kalau kita lihat sih dari beberapa detail-detail desain seperti bagian samping kemudian bagian belakang mirip-mirip aja dengan Chery Omoda 5 biasa, dan bahkan dari segi dimensi pun dia kurang lebih hanya berbeda sedikit panjang ya. Bagian lebar dan tingginya itu masih sama. Tapi tentu saja ini merupakan platform yang berbeda dibandingkan Chery Omoda 5 versi GT yang menggunakan platform khusus yang merupakan platform yang memang dirancang untuk mobil listrik. Jadi dia modelnya mirip kayak skateboard gitu, kemudian kita taruh baterai di tengahnya, kemudian ditumpuk dengan bodi. Bagian wajah yang tadi atraktif juga disambung ke bagian samping, di mana yang paling mencolok adalah bagian desain peleknya. Nah, ini desainnya menurut saya sih menarik ya, dan dia sudah menggunakan ukuran pelek 18 inci. Nah, ini peleknya cukup jarang kita temui di beberapa mobil merek-merek lain ya. Dia mirip kayak apa ya, kipas yang terbuka gitu, dan ini kalau nanti berjalan itu terlihatnya akan menarik menurut saya ya. Dan kalau kita berbicara ground clearance ini, walaupun saat ini belum dikasih data, cuma kemungkinan akan sedikit ada penyesuaian dibandingkan versi bensin. Soalnya kalau kita intip sedikit nih ke bagian kolong, itu terlihat ada bagian yang menonjol ke bawah, yang kemungkinan ini adalah salah satu dari rangkaian baterai. Oh ya, di tiap rodanya ini, bagian depan maupun belakang, dia sudah menggunakan pengereman dis atau cakram ya. Nah, ini dia bagian belakang dari desain bodi dari Chery Omoda E5. Dan kalau dilihat memang ini sangat mirip dengan Omoda 5 versi bensin. Dimana ada bagian atas, ada spoilernya yang sudah menyatu, kemudian kaca belakangnya ini landai, desain lampunya juga menyatu dari ujung ke ujung. Desain belakangnya sangat simple ya, clean. Kalau Omoda 5 versi bensin itu dia ada tulisan angka-angka yang menandakan torsi. Kalau di sini cuma ada emblem tulisan E5 saja. Bumpernya juga ini dari plastik. Pokoknya kalau Anda melihat mobil ini dari belakang dan Anda tidak memperhatikan emblem-emblem yang tersedia, mungkin Anda bisa salah mengira kalau ini adalah Omoda 5 versi bensin. Oke, rasanya cukup kita lihat eksteriornya karena memang tidak terlalu banyak, walaupun ini memang desainnya mirip dengan Omoda 5, dan saya bisa bilang Chery Omoda 5 merupakan salah satu SUV crossover yang saat ini desainnya atraktif, dan ini juga berlaku pada Chery Omoda E5. Sekarang kita lihat bagian interiornya seperti apa. Let's go. Nah, ini adalah tampilan interior dari Chery Omoda E5. Dan kalaupun Anda kaget melihat desain interior seperti ini, saya pun kaget waktu pertama kali melihat warna ini, khususnya di warna ini ya, karena warnanya menggunakan perpaduan biru yang agak-agak navy, matte navy gitu, dengan nuansa pendukungnya itu di warnanya adalah putih yang agak-agak broken ya. Dan jahitannya kalau bisa Anda lihat nih, seperti bagian dashboard ini jahitannya ada jahitan warna lime agak-agak kuning hijau gitu ya. Dan menurut saya sih desain ini akan pro dan kontra ya, maksudnya kontranya dalam artian
mungkin tidak akan semua orang menyukainya. Tapi tenang saja karena pihak Cherry Sales Indonesia menyediakan pilihan dalam dua varian warna interior. Yang satunya lagi warna hitam yang jauh lebih aman, jauh lebih umum, dan mungkin lebih preference bagi lebih banyak orang. Satu yang paling noticeable di bagian interior ini dibandingkan Omoda 5 versi bensin adalah layar yang menyatu ini antara layar tengah untuk infotainment kemudian layar dari informasi berkendara. Ini kalau digabung katanya ukurannya mencapai 24, sekian dengan masing-masing ukurannya 12,3 inci. Fungsinya sangat banyak, tentu saja untuk mengatur AC, kemudian hiburan, ada navigasi, ada konektivitas dengan Apple CarPlay, Android Auto, informasi baterai, pengaturan kendaraan, kemudian around view monitor. Around view monitor ini memanfaatkan kamera di bagian depan, belakang, dan kiri kanan, 4 kamera, dan disebutnya bukan 360 lagi, ini 540. Jadi selain dari tampilan sekeliling yang kita bisa lihat, Cherry Omoda E5 ini juga bisa menampilkan area kolong. Jadi untuk menampilkan simulasi area kolong, dia memanfaatkan fitur AI, Artificial Intelligence, di mana kamera depan nantinya akan menangkap gambar, kemudian direkam dan ditampilkan setelah mobil melewati bagian dari yang ditangkap itu. Jadi seolah-olah kayak real time ya, tapi padahal itu ada perbedaan berapa detik gitu ya. Oke, kita kembali ke bagian desainnya. Bagian lingkar kemudi ini sangat nyaman digenggam, bisa diatur tilt dan teleskopiknya. Bagian bawahnya flat, ini sangat sporty. Kemudian ya desainnya mengikuti desain warna dari interior, di mana lingkar kemudi menggunakan warna biru, bagian tengahnya warna putih. Bagian balik lingkar kemudi ini ada satu panel yang ini merupakan sensor ya. Kalau pengemudi ini terdeteksi mengangguk-angguk atau ngantuk, dia akan menyalakan fitur bantuan yang masuk ke dalam bagian dari ADAS-nya itu. Kemudian bagian joknya ini khusus untuk penumpang depan, baik itu pengemudi maupun penumpang, ini sudah bisa diatur secara elektrik, tapi tidak ada fungsi memori atau memori function penyimpanannya. Joknya sudah dilapis kulit sintetis dan bagian depan lagi ini sudah ventilated. Cuma tidak ada fitur pemanas ataupun pendinginnya. Konsol tengah seperti biasa, desainnya besar, mirip-mirip mobil sport, dan ini punya beberapa tempat penyimpanan. Ini untuk menyimpan benda-benda kecil atau bisa dijadikan untuk menaruh botol holder juga. Ini ada fitur coolernya juga di sini, chiller. Ini ada fitur untuk sedikit mendinginkan minuman ya. Oh, di sini ada dedicated untuk bottle holder atau cup holder, dan ini ada tray untuk wireless charging yang sudah mendukung fast charging. Kalau Anda perhatikan ada beberapa aksen kayu di bagian dashboard, konsol tengah, dan trim dari pintunya ini. Tapi ini sebetulnya bukan kayu asli ya, tentu saja ini cuma motif yang dibikin untuk sedikit menguatkan kesan mewah dari mobil ini. Tadinya saya pikir Cherry Omoda E5 ini akan dilengkapi dengan panoramic sunroof, tapi ternyata versi lokal ini Cherry Sales Indonesia hanya memberikan sunroof biasa yang ini bisa kita buka tutup manual. Kemudian untuk membuka sunroofnya kita tekan bagian ini. Nah, kalau diperhatikan di bagian tombol pengaktifan ini sebelahnya juga ada tombol satu lagi, dan ini dibikin mati atau tidak bisa diaktifkan. Kemungkinan sih ini untuk aslinya mungkin untuk fitur panoramic sunroof ya. Tapi untuk saat ini konsumen Indonesia harus puas dengan fitur sunroof biasa seperti ini. Oke, di bawah bagian konsol tengah ini ada ruang penyimpanan ekstra. Ini bisa dipakai untuk meletakkan apa saja, handphone, apapun, barang-barang. Dan ini juga merupakan tempat untuk bernaungnya colokan, di mana ada ini soket listrik 12 volt, kemudian sebelah kiri juga ada port USB A dan C. Untuk pengecasan lebih optimal karena ada logonya ini adalah menggunakan port USB tipe C. Sementara yang untuk port USB tipe A ini lebih ke koneksi ke sistem utama dari infotainment mobil ini. Nah, seperti ini kira-kira ruang penumpang bagian belakang dari Cherry Omoda E5. Kurang lebih masih mirip juga dengan Cherry Omoda 5 yang versi bensin. Di mana ruang kakinya ini sudah cukup ya. Apalagi buat saya yang punya kaki panjang dengan tinggi sekitar 180 cm. Dan ini settingan depan tadi sudah saya mundurkan dan masih tersisa legroom atau ruang kaki seperti ini. Kemudian headroomnya juga walaupun bagian belakang agak melandai dari segi desain, dia masih punya headroom yang cukup baik. Dan ini kalau dilihat dari headrestnya tentu saja bisa menampung 3 orang penumpang. Dan kalau cuma diisi 1 atau 2 penumpang, kita bisa menurunkan bagian tengah ini sebagai armrest untuk sandaran lengan biar lebih nyaman. Karena bagian sandaran ini tidak bisa di reclining lagi, jadi agak tegak sini ya.
jadi kurang rileks, cuma memang masih dalam batas wajar lah ya. Dan bagian armrest ini tentu saja juga sudah mendukung cup maupun bottle holder. Ini tapi lebih ke cup holder sih ya, karena tidak terlalu dalam dia. Untuk pendukung kenyamanan lainnya ada ventilasi AC yang ini mengikuti bagian depan ya, dan ini cuma ada satu saluran saja, tapi rasanya sudah cukup. Kemudian di sini juga ada port USB A dan USB C, dan ada pocket, side pocket. Oke ya, secara kenyamanan sih udah cukup ya untuk bagian belakang. Dan ini seperti Anda bisa lihat beberapa sudah menyediakan pengait untuk isofix, untuk penjamin keluaran dari infotainment, hiburan ya tentunya. Cerio Moda E5 ini didukung oleh 8 speaker, dan ini tidak main-main, ada tulisannya rilisan Sony. Cerio Moda E5 dibekali dengan baterai yang dayanya itu 61, sekian kWh ya, dan ini menggunakan penggerak motor tipe magnet sinkronis di roda depan, dan ia punya power atau figur tenaganya itu di angka 200 HP, kemudian torsinya di angka 340 Nm. Surprisingly, ketika kita pertama kali menjalankan atau mencoba mobil ini, feel-nya sangat-sangat natural ya, maksudnya tidak seperti yang Anda bayangkan mobil listrik di mana responsivitas dari pedal gasnya ini sangat responsif banget ya. Jadi kita bisa mengontrol kecepatan dari pedal gas yang kita inginkan, dan dia juga punya power delivery yang sangat mulus, terasa banget kalau kita mengontrol gas. Saat ini kecepatan berada di angka 50 km per jam, dan ketika kita tambah dikit, nah rasanya juga enak banget, smooth banget. Sekarang soal handlingnya, nah ini bobot putar kemudi ini sangat-sangat ringan dan tentu saja responsif ya, dan dia presisi. Jadi Anda mau arahkan kemana, dia pasti akan langsung meresponnya dengan cekatan. Goyang dikit langsung, goyang dikit langsung. Nah, kira-kira seperti itulah. Pokoknya dari segi power delivery, kemudian dari segi handling, khususnya dari respon kemudinya ini enak ya, nggak ada komplain sih. Saya sangat menikmatinya. Gimana soal bantingan suspensinya? Nah ini agak beda dibandingkan Cerio Moda 5 versi bensin ya, baik itu yang normal maupun yang 5GT. Karena bagian suspensi belakang dari Moda E5 ini atau E5 dibekali dengan suspensi multilink. Nah, multilink ini tentu saja diberikan dengan penyesuaian, di mana salah satunya adalah mobil ini punya bobot yang cukup berat tadi. Seperti kita tahu, mobil listrik itu bobotnya jauh melebihi dari mobil bermesin pembakaran internal karena ia menggendong baterai yang cukup berat. Dan rasanya bantingan suspensinya sangat nyaman, empuk banget. Oke, suspensinya memang cukup lembut ya. Cuma ketika kita memakainya untuk bergerak lebih dinamis atau kita melakukan belokan dengan kecepatan yang ya medium terus ke atas lah ya, body rollnya lebih terasa ya dibandingkan dengan crossover sejenis kebanyakan. Karena biasanya memang dari pengalaman saya dan dari yang beberapa produk yang sudah saya coba, rata-rata crossover dia mengaplikasikan sedikit bantingan yang agak kaku, cuma masih dalam batasan wajar. Mobil ini dibekali dengan 3 mode berkendara, yaitu Eco, Normal, dan Sport. Kalau tadi yang saya sudah coba itu dengan akselerasi dan respon pedal gas yang sudah sangat oke, itu masih dari mode Eco. Dan ternyata kalau kita pindahin ke mode normal atau kita pakai mode normal untuk berkendara biasa atau santai seperti ini, powernya terasa jauh lebih besar ya yang keluar ya. Jadi pedal gasnya tuh kayak lebih responsif ketimbang sebelumnya. Dan kalau kita pakai mode sport, sekarang kita cobain mode sport ya. Sport mode. Wow. Ya. Ini udah jelas kerasa banget, baik itu mode Eco, mode normal, dan mode sportnya. Ini tiga-tiganya bisa Anda nikmati sesuai dengan peruntukannya. Kalau saya sih pribadi untuk pemakaian dalam kota seperti ini prefer di mode Eco ya. Karena memang selain untuk menghemat baterai juga, dalam mode Eco seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, sudah bisa memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Oke, tadi kita sudah lihat beberapa detail eksterior, interior, fitur,
Kemudian kita juga sudah coba gimana rasa berkendaranya, feelingnya, dan konklusinya mobil ini oke. Oke dalam artian sebagai sebuah produk yang ditawarkan dari segi baterainya yang punya jarak tempuh 430 km. Walaupun belum bisa dikatakan menyentuh angka 500 lebih, tapi 430 km sudah mencukupi lah ya untuk keluar kota sekalipun. Kemudian dari segi fitur-fiturnya juga dia sudah komplit. Walaupun ada beberapa mungkin gimmick yang bisa ditambahkan, seperti misalnya pada BZ4X keluaran Toyota dia punya sistem parkir otomatis. Sementara di sini ya fiturnya standar tapi komplit lah ya. Sekarang tinggal harganya. Nah, Chery Sales Indonesia sendiri belum resmi meluncurkannya. Baru akan launching resmi dan perkenalan harganya mungkin di awal Februari ya. Dan desas-desusnya sih itu awalnya mobil ini akan dibanderol di harga 500 jutaan. Dan tentu saja ini sudah dirakit lokal ya. Untuk informasi lainnya silakan kunjungi situs web kami dan jangan lupa berikan like, komentar, dan kalau Anda belum subscribe langsung saja subscribe dan aktifkan fitur loncengnya biar terus update dari video-video di Official Auto. I like it